Baik, saya mulai saja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa bertemu dalam tatap muka yang kelima untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas 2021A. Pada minggu yang lalu kita juga sempat mempelajari tentang pengantar ilmu hukum, mulai dari apa itu pengantar ilmu hukum, lalu apa itu pengantar ilmu hukum, dan juga istilah-istilah hukum yang lainnya, baik menurut para pakar dan juga menurut perspektif dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya hanya mengulas sedikit tentang pembahasan yang kemarin, dan juga saya akan melanjutkan materi perkuliahan pengantar ilmu hukum pada tatap muka yang kelima kali ini, yakni kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Di sini, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu hukum, yakni pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Jadi, beda halnya dengan pengantar hukum Indonesia. Kalau pengantar hukum Indonesia hanya terbatas pada hukum apa saja atau norma-norma apa saja yang dipergunakan di negara Indonesia, baik itu dari sisi pidananya, perdata, HTN, maupun HAN. Sedangkan pengantar ilmu hukum ini cakupannya lebih luas daripada pengantar hukum Indonesia. Nah, pengantar ilmu hukum ini berfungsi untuk memberikan pengertian-pengertian secara dasar, baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Di minggu kemarin, rekan-rekan mahasiswa juga sedikit banyak sudah paham unsur-unsur apa saja sehingga hal itu dapat dikatakan sebagai hukum. Nah, di sini pengantar ilmu hukum akan mengantarkan rekan-rekan mahasiswa untuk lebih mendalami apa yang dikatakan sebagai hukum dan faktor-faktor apa saja, sumber hukumnya apa saja, dan lain sebagainya di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Nah, selain itu, fungsi PIH di sini juga memberikan introduction atau pengenalan terhadap segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Nah, di sini juga kemarin minggu yang lalu saya juga pernah mengulas tentang das solem dan juga das sein. Ya, mungkin di sini sudah rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari atau memahami apa itu das solem dan juga das sein, karena pada hakikatnya setiap aturan atau setiap norma hukum yang dibuat oleh para pembuat undang-undang, oleh para pembuat kebijakan, itu tidak terlepas dari implementasinya. Bagaimana implementasi di dalam masyarakat, apakah itu sesuai dengan apa yang dinormakan? Apakah itu sesuai dengan apa yang diundangkan di dalam peraturan perundang-undangan? Di sini, pengantar ilmu hukum ini juga memperkenalkan ilmu hukum itu, yaitu pengetahuan tentang segala seluk-beluk daripada hukum dalam berbagai manifestasinya. Dan ini merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan barusan, hubungan PIH dengan pengantar ilmu hukum di sini memiliki objek kajian yang berbeda. Ya, objek kajian PIH adalah pengertian-pengertian dasar serta teori-teori di dalam ilmu hukum dalam kaitannya untuk membahas permasalahan hukum dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku di tempat atau negara tertentu. Ya, bisa saja nanti kita akan mempelajari masalah sistem hukumnya. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan juga sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Nanti teman-teman akan saya sharing bersama-sama terkait sistem hukum apa saja yang dianut oleh beberapa negara di belahan dunia ini. Misalnya sistem hukum Anglo-Saxon, atau juga ada sistem hukum Eropa kontinental. Di sini kita akan mempelajari apa sih sistem hukum apa yang sebenarnya dianut oleh Indonesia. Selain itu, hukum ini berlaku pada tempat atau negara apa saja dan pada waktu kapan saja.
Ya, jadi kajiannya ini lebih luas daripada pengantar hukum Indonesia. Nah, selain itu, kita juga akan membahas tentang asas-asas hukumnya. Kita mulai dari dasar dulu. Kenapa bisa ada norma di dalam setiap peraturan perundang-undangan? Harusnya ini ada asas-asasnya. Ya, ada juga teori-teori hukum, misalnya teori dari Plato, teori dari Hans Kelsen. Nanti kita akan pelajari secara mendalam ya di mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Sedangkan objek kajian dalam pengantar hukum Indonesia ini hanya mempelajari hukum yang berlaku pada saat ini di Indonesia, yaitu hukum positifnya. Sedangkan PIH ini berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, yang nantinya akan mempelajari hukum secara luas, secara general, serta berbagai hal yang melingkupinya. Beda halnya dengan PIH ini yang berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang akan mempelajari hukum, di mana hukum tersebut sedang berlaku, masih berlaku, dan dipakai saat ini di Indonesia. Nah, hubungan PIH dengan PHI ini sangat erat. Yang pertama, keduanya ini sama-sama merupakan mata kuliah dasar. Jadi, rekan-rekan mahasiswa di sini sama-sama mengampu atau mengambil atau menempuh mata kuliah dasar ini. Kenapa ini dibutuhkan? Ini merupakan mata kuliah pengantar yang nantinya akan menjadi basic buat teman-teman untuk mempelajari ilmu hukum yang lainnya. Karena kedepannya rekan-rekan mahasiswa tidak hanya berkutat pada dasar dari ilmu hukumnya, nanti akan ada pengembangannya. Misalnya contohnya, Mas Rofikin Derajat, nanti minatnya adalah ke hukum perdata misalnya. Nanti di semester 3 dan selanjutnya oleh dosen wali akan dibimbing pada saat KRS-an ya, pada saat KRS-an nanti akan dibimbing, ditanya minatnya. Mas, minatnya nanti mau fokus ke penelitian apa? Misalnya ke penelitian perdata. Jadi masnya ini akan diarahkan agar dapat menempuh mata kuliah yang berhubungan dengan keperdataan. Contohnya hukum dagang, lalu ada juga hukum perizinan dan tata ruang, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan mata kuliah yang bersangkut paut dengan hukum keperdataan. Ya, otomatis kalau begitu berarti mata kuliah dasar ini merupakan mata kuliah wajib yang mana mata kuliah ini harus lulus. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah dasar ini, baik PHI maupun PIH, maka oleh dosen wali, rekan-rekan mahasiswa akan disarankan untuk mengulang di semester ganjil berikutnya. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya mata kuliah ini rekan-rekan mahasiswa nggak lulus, kalian akan disarankan untuk mengulang di mata kuliah yang semester ganjil yang akan datang. Jadi, PIH ini merupakan dasar atau penunjang dalam mempelajari PHI. Artinya, PIH harus dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari PHI. Karena di Fakultas Hukum di Indonesia, ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 1. Maka di sini rekan-rekan mahasiswa juga harus bisa memahami keduanya, baik PHI maupun PIH. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi yang selanjutnya. Karena di sini saya akan memberikan tugas kepada rekan-rekan mahasiswa untuk dikumpulkan hari Rabu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya sampaikan tugas mandiri. Ini merupakan tugas mandiri. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan perspektif dogmatik hukum dari masing-masing mahasiswa. Dikumpulkan pada hari Rabu 29 September 2021, dikumpulkan kepada ketua kelas, yaitu saya minta tolong kepada koordinator kelas, Mas Tola Amir, agar mengkoordinir ini, tugas ini terhadap semua rekan-rekan mahasiswa kelas 2021A. Ini bebas. Artinya bebas adalah tidak ada minimal dan maksimal halaman.
Saya hanya ingin tahu pola berpikir secara dogmatik hukum dari masing-masing mahasiswa. Nah, teman-teman bisa mencatatnya ini? Bisa ya? Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, boleh dicatat dulu tugasnya. Ini ada, Iya, Bu. Siap, Bu. oke, di screenshot nggak apa-apa. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silahkan Mas siapa? Variansa, Bu. Variansyah. Oke, silahkan Mas. Ini tugasnya ini ditulis tangan atau diketik ya, Bu? Boleh diketik Mas. Iya, Bu. Makasih. Nah, selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini. Tadi ada 3 pertanyaan, sekarang ada 3 lagi. Jadi setiap Ibu, mahasiswa, saya mau nanya, Bu. ya silahkan Mbak siapa? Rizky Ya, Amalia ya? Rizky Amalia, Bu. Oke, silahkan Mbak. Iya. Berarti dalam belajar ilmu hukum itu bahasa kasarnya kayak mendunia, kalau cuman hukum Indonesia hanya tentang Indonesia, hukum di Indonesia gitu ya, Bu? Secara sederhana seperti itu Mbak. Jadi ruang lingkup pengantar ilmu hukum ini kita belajar basicnya. Artinya basicnya misalnya, contohnya, di dalam hukum ini kan punya teori-teori hukum. Teori hukum positivisme, teori hukum yang lainnya, dan lain sebagainya, kita pelajari di mata kuliah ini. Lalu, di dalam pengantar ilmu hukum ini, kita akan mempelajari tentang apa itu yang dikatakan sebagai sumber-sumber hukum. Ya, sumber-sumber hukum ini banyak, tidak hanya dari perundang-undangan. Sumber hukum ini beda halnya dengan undang-undang. Ya, sumber hukum di dalam hukum pidana beda halnya dengan sumber hukum di dalam hukum perdata. Beda juga di dalam sumber hukum internasional misalnya. Nah, kita akan mempelajari itu. Selain itu, ada juga sistem hukum. Nah, sistem hukum yang digunakan di Indonesia ini apa saja? Misalnya civil law. Misalnya rekan-rekan mahasiswa berpendapat bahwa yang digunakan atau yang dianut oleh Indonesia adalah sistem hukum civil law. Apa sih sistem hukum civil law itu? Secara garis besar, civil law ini merupakan sistem hukum peninggalan Belanda, di mana sistem hukum ini mengedepankan terhadap pembukuan, kodifikasi terhadap suatu undang-undang. Nah, beda halnya dengan Anglo-Saxon. Ini adanya jurisprudensi, merupakan sumber hukum utama. Seperti itu. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam ya ke depannya, Mbak Rizky Amalia. Kalau misalnya pengantar hukum Indonesia sudah pernah ini ya, sudah pernah menempuh ini kan? Sekarang lagi menempuh kan ya Mbak Rizky ya? Pengantar hukum Indonesia ya. Iya, Bu. Pengampunya Iya. siapa, Mbak? Pengampunya siapa? Dosennya siapa, Mbak? Pengantar hukum Indonesia. Zainuri. Oke, Pak Zainuri. Nah, Pak Zai. Pak Zainuri. Iya, Di Pak Zainuri Zai. ini biasanya nanti rekan-rekan mahasiswa dirunut dulu, misalnya dari hukum pidananya. Di dalam hukum pidana kan biasanya ada asas-asas itu ya. Misalnya asas legalitas dan lain sebagainya. Kita pelajari itunya. Lalu nanti di hukum perdatanya ada asas apa? Asas itikat baik, asas kebebasan berkontrak. Nah, kita belajar itu dulu nanti di pengantar hukum Indonesianya. Seperti itu ya, Mbak. Yang lain, Iya, Ibu. selanjutnya, ini saya lanjutkan ya tugasnya ya. Oke, sudah selesai. Berarti Ibu tugasnya mau ada nanya 6. mengenai tugasnya, Ibu. Oke, silahkan Mbak Fitria. Iya, itu tugasnya katanya dikumpulin tanggal 29 September. Sekarang sudah Oktober, Ibu. Oke, Oktober maksud. Iya. Ini kemarin ya, maksudnya ini kemarin. Saya rencananya kemarin mau ngasih tugas, tapi karena kemarin kita lagi fokus diskusi, jadi saya kelupaan juga memberi tugas itu. Jadi ini dikumpulkan hari Rabu ini ya, Mbak. Mas Amir, Mas Tola Amir, minta tolong nanti Ibu. diingatkan
rekan-rekan mahasiswa yang lain untuk mengumpulkan hari Rabu ini, tanggal 6 Oktober berarti ya. Saya ralat tanggal 6 Oktober. Baik, Ibu. Mau nanya, Ibu? Ya, silakan Mas. Nanti dikasih nama NPM sama prodi ya, Ibu? Sama Untuk kelas. identitas. Kelas, Mas. Nggak apa-apa, prodinya nggak usah. Iya. Oh, Yang iya, penting Ibu. nama, Makasih. NPM, dan juga kelas. Iya, Ibu. Bisa absen ya, Ibu? Oh, silakan. Kalau misalnya mau absen, kan ada di ini ya, sudah saya share di grup ya, sama seperti minggu kemarin. Gak bisa, Bu. Nggak Gak bisa, bisa ya, di-absen, Nggak Bu. bisa, Ibu. Sudah terjawab. Oh, itu belum saya buka lagi. Sebentar, setelah perkuliahan nanti akan saya buka. Nggak apa-apa, isinya setelah perkuliahan selesai saja ya. Iya, Ibu. Ya, Kemarin Ibu. sudah saya Terima Mau kasih. nanya masalah absen, Ibu. Iya, kenapa Mas? Absennya Anu, apa? kalau misalkan ngabsen Misalnya nggak nanti bisa. gimana nih? Soalnya sekarang nggak ada paket. Gimana Mas? Kalau ngabsen nanti kayak sore jam 4 nggak apa-apa, Ibu. Soalnya sekarang paket nggak ada ini. Oh, nggak apa-apa Mas. Yang penting jangan lewat hari Cuma ini. bisa Zoom aja. Ya, karena saya biasanya itu langsung isi di e-kelasnya itu kehadiran mahasiswa langsung saya entry. Nggak apa-apa hari ini ya Mas. Atau kalau Mas Tola ambil ya barusan ya. Kalau misalnya nggak bisa ngisi, nggak apa-apa. Saya catat di sini. Asalkan kan Masnya sudah ikut Zoom ya. Nggak apa-apa. Iya, Ibu. Baik, nggak ada yang ditanyakan lagi terkait tugas. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Halo? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Ibu. Nggak ada yang gitu. Saja, Ibu. Baik, kita akan lanjut kepada materi yang selanjutnya. Di sini pengantar ilmu hukum ini kan merupakan mata kuliah dasar. Jadi merupakan untuk penunjuk jalan ke arah cabang ilmu hukum yang lainnya ataupun refaken. Jadi secara formil PIH ini memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, tidak terbatas di Indonesia saja, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lainnya. Karena sebenarnya di dalam ilmu hukum ini ada mata kuliah cabang dari ilmu hukum, contohnya filsafat hukum, sosiologi hukum, lalu ada viktimologi hukum. Ini merupakan cabang dari ilmu hukum yang lainnya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam ilmu hukum ini dipengaruhi oleh anasir-anasir dari ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa mata kuliah PIH ini sebagai ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah introduction dan inleading dalam mempelajari ilmu hukum. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian ilmu hukum. Nah, di sini objek kajiannya, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Rizky Amaliah, mungkin di sini agak kebingungan. Jadi saya jelaskan di sini objek kajian ilmu hukum itu apa saja. Yang pertama ini akan mempelajari asas-asas hukum formal, seperti yang saya contohkan tadi. Lalu mempelajari sistem hukumnya, mempelajari konsep-konsep hukum, dan juga arti fungsionalnya dalam masyarakat. Lalu mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum. Nah, di sini ada juga ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu. Dari mana sumbernya ya. Terus apa yang dilakukannya, dengan cara-cara apa ini dapat dilakukan.
Selanjutnya, ini juga mempelajari tentang perkembangan hukum. Apakah hukum itu sejak dulu sama dengan yang kita kenal saat sekarang ini? Lalu bagaimana hukum itu dapat berubah dari masa ke masa? Kita akan mengulasnya secara keseluruhan dalam ruang lingkup objek kajian ilmu hukum. Selanjutnya di sini ada juga objek kajian ilmu hukum untuk mempelajari pikiran orang sepanjang masa, mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum dalam masyarakat, lalu bagaimana hukum dengan sub-sub sistem lain dalam tatanan masyarakat. Ya, di sini sifat keilmuannya, sifat disiplin keilmuan dari ilmu hukum itu, saya sebentar ini kayaknya ada yang nggak di-unmute ya, minta tolong di-unmute dulu karena ini agak terganggu. Sifatnya itu Halo. Siti Fatimah Oke, saya lanjut. Jadi, ilmu hukum itu saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa tidak dapat dikatakan dalam atau diklasifikasikan sebagai ilmu sains ataupun ilmu sosial. Jadi, ilmu hukum ini sebenarnya tidak merupakan bagian dari sains ataupun ilmu alam, ataupun bukan merupakan dari social science atau ilmu sosial. Karena pada hakikatnya ilmu hukum ini memiliki ciri khas tersendiri. Jadi ilmu hukum ini merupakan ilmu yang sui generis. Nah, sui generis ini berlaku untuk 3 tingkatan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan juga filsafat hukum. Untuk tataran S1 saat ini, rekan-rekan mahasiswa berada di tataran dogmatik hukumnya. Dan untuk S2 nanti, mungkin ada yang ingin melanjutkan ke jenjang strata 2, ini ada pada tataran teori hukum. Dan untuk S3-nya, ini ada pada tataran filsafat hukum. Jadi, sui generis itu tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Jadi, ilmu hukum ini merupakan ilmu tersendiri yang tidak dapat disubsistemkan ke dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, jadi ilmu hukum ini menempati kedudukan secara istimewa dalam klasifikasi ilmu. Karena halo, mohon maaf, barusan terputus. Bisa kita lanjutkan lagi, rekan-rekan mahasiswa? Bisa, Ibu. bisa, Bu. Bisa, Bu. Mohon maaf, barusan jaringannya Bisa ya. Ibu. Bisa Ibu. Oke, jadi ilmu hukum ini menempati kedudukan yang istimewa. Kedudukan yang istimewa ini dalam klasifikasi ilmu ini karena mempunyai sifat yang normatif, yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kehidupan manusia dan juga masyarakat yang lainnya. Sehingga ini terbawa oleh sifat dan juga problematikanya. Karena ilmu hukum ini memiliki karakter yang khas, yang sui generis, yaitu sui generisnya itu di mana? Yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan juga preskriptif, sehingga menjadikan metode dalam kajian hukum itu akan berkaitan dengan apa yang seyogyanya, apa yang seharusnya, ataupun itu das solent. Ya, sudah paham berarti di mana sih sifat sui generisnya sehingga ilmu hukum itu tidak diklasifikasikan, baik itu ke dalam ilmu sains ataupun ilmu sosial. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan karena tadi tugasnya ini ada kaitannya dengan perspektif dogmatik hukum, saya akan menjelaskan apa sih yang dikatakan sebagai dogmatik, apa itu teori, apa itu filsafat. Oke, secara garis besar kita bisa melihat pada tabel di layar. Ini merupakan lapisan ilmu hukum menurut Max van Hoek. Di dalam ilmu hukum ada 3 lapisan. Ya, diingat-ingat, di dalam ilmu hukum ini ada 3 lapisan.
lapisan tertinggi ada pada tataran filsafat hukum. Jadi bagaimana kita berspekulasi dengan apa pemikiran kita, dengan apa yang kita pikirkan tentang hukum, sehingga ini menjadi konsep groundbreaking. Jadi eksplanasinya adalah sebagai reflektif. Nah, reflektif dari apa? Dari hukum itu sendiri. Bagaimana kita nantinya bisa berpendapat terhadap hukum, namun pendapat kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Tapi pendapat ini, spekulatif ini merupakan hasil pemikiran kita sendiri, bukan berdasarkan pemikiran orang lain. Jadi itulah fungsinya berfilsafat. Jadi bagaimana kita itu berpikir secara bijaksana terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini, termasuk objeknya itu adalah ilmu hukum. Contohnya, mengapa ada hukum? Lalu apa itu hukum? Mengapa hukum itu perlu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan filsafat yang kemudian nanti akan menjadi spekulasi dari rekan-rekan mahasiswa ketika rekan-rekan mahasiswa ini sudah menempuh doktoral atau S3. Jadi untuk saat ini rekan-rekan mahasiswa jangan dulu ke tataran ini, tapi nanti di mata kuliah semester 3 ada mata kuliah filsafat hukum, di situ akan dipelajari secara jelas hal-hal yang menjadi filsafat hukum yang seperti apa. Berpikir secara filsuf itu seperti apa dan bagaimana. Misalnya dari sisi epistemologinya, aksiologinya, dan ontologinya. Ya, dan yang tataran yang di bawahnya yaitu teori hukum. Ini merupakan konsep allgemein begriffen. Jadi eksplanasinya ini adalah analisis ataupun analisis. Jadi dalam tataran teori hukum, contohnya, misalnya nanti secara perspektif ilmu hukum, rekan-rekan mahasiswa ini sudah menempuh strata 2 misalnya. Nah, di dalam menyusun tesis, ini ada teori hukum yang wajib digunakan, wajib disertakan sebagai pisau analisis. Pisau analisis apa? Kenapa kita sampai memerlukan yang namanya teori hukum? Adalah untuk mempertahankan tentang analisis kita terhadap isu hukum yang didapatkan. Contohnya, misalnya kalau dalam tataran normatif ini ada isu hukum, contohnya seperti ini, ada pertentangan norma, ada kekaburan norma, ada norma yang usang, ada kekosongan norma. Dari norma-norma ini, teori apa yang kemudian nanti akan dipakai oleh rekan-rekan mahasiswa? Contohnya misalnya teori keadilan, ataupun teori tujuan hukum. Di sini akan ditemukan korelasinya antara apa yang menjadi isu hukum dengan apa yang digunakan, teori apa yang digunakan untuk menganalisis dari isu hukum yang kita temukan tadi. Selanjutnya, di tataran dogmatik hukum ini tataran dogmatik merupakan tataran yang tidak keluar dari norma-norma yang sudah ada. Jadi ini sudah pakem. Jadi yang dikatakan sebagai dogmatik ini sudah ada sumbernya. Jadi sudah ada pemikiran terdahulu yang kita gunakan sebagai penunjang kita untuk menganalisis pemikiran-pemikiran kita secara normatif. Contohnya, saya berikan contoh tadi. Kalau misalnya tadi kan ada tugas nih, disuruh menganalisis secara perspektif dogmatik hukumnya. Nah, secara dogmatik hukum itu kan misalnya ada di dalam hukum pidana kita menggunakan kitab undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya pembunuhan dijerat dengan minimal penjara 5 tahun, ya sudah kita pakai itu. Jadi kita tidak akan menggunakan teori-teori yang lain, tidak akan menggunakan filsafat dan cara berpikir secara spekulatif kita untuk mendukung pernyataan kita. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa diminta untuk menganalisis secara dogmatik hukum, berarti ini secara normatifnya, secara materialnya. Ya. Jadi harus ada sumber hukumnya. Nah, sumber hukumnya ini bisa kita dapatkan dari sumber hukum positif. Contohnya undang-undang,
peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang di bawahnya itu merupakan dogmatik hukumnya secara normatif, ya, untuk mendukung perspektif kalian, ya. Berarti sudah bisa membedakan ya di mana tataran filsafat, di mana tataran teori hukum, dan di mana tataran dogmatik hukumnya. Kita mempelajari dogmatik hukum ini adalah objeknya adalah aturan-aturan hukum itu sendiri, ya, seperti yang saya contohkan barusan, contohnya KUHP-nya, ataupun BW-nya, ataupun undang-undang di bawahnya, Perdanya, Perdesnya, itu merupakan aturan-aturan hukum secara dogmatiknya. Ya, jadi ini merupakan suatu sudut pandang atau pendekatan teknikal. Dogmatik hukum ini bertujuan untuk memberikan sebuah penyelesaian secara konkret. Jadi sejauh mana rekan-rekan mahasiswa ini dapat memberikan pendapat yang solutif, ya, atau membangun suatu kerangka secara yuridik teknikal bagi semua masalah secara konkret. Karena tadi saya sudah menjelaskan ini ada kaitannya dengan das Sein, apa yang terjadi di masyarakat, permasalahan-permasalahan konkret di masyarakat. Dan ini diselesaikan dengan pola pikir dogmatik hukum, dengan menyertakan aturan-aturan hukum itu sendiri secara normatif. Dan ini didasarkan pada sejumlah masalah yang ada secara konkret tadi ataupun secara desain tadi yang kemudian harus dapat memperoleh penyelesaiannya secara yuridik. Nah, penyelesaian ini tentunya tidak terlepas dari pendapat mahasiswa dengan didukung oleh masing-masing dasar hukum. Jadi sempat kan di awal saya menjelaskan, kalian silahkan berpendapat, kalian silahkan berargumentasi secara hukum, tapi jangan sampai lupa dengan dasar hukumnya. Atas dasar apa rekan-rekan mahasiswa berpendapat A, B, dan juga C? Ya. Nah, ini teori hukum. Teori hukum ini, seperti yang sudah saya ulas secara garis besar di awal, teori hukum ini mempelajari hukum dengan tujuan. Dengan tujuan untuk mencapai suatu pemahaman yang lebih baik, khususnya terkait pemahaman mendasar tentang hukum. Bukan demi suatu pemahaman dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan atau dalam kaidah-kaidah etikal yang dianut dalam masyarakat, dalam reaksi-reaksi psikologial dari suatu penduduk. Jadi teori hukum ini adalah cabang dari ilmu hukum, bukan ilmu bantu dari ilmu hukum. Ya, seperti tadi ada kita mempelajari filsafat hukum, teori hukum, sosiologi hukum, nanti ada juga viktimologi hukum. Nah, di sini ini merupakan cabang dari ilmu hukum. Ya. Sudah bisa dipahami di mana bedanya dogmatik hukum, teori hukum. Jadi kalau misalnya dogmatik hukum ini permasalahannya lebih konkret secara desainnya, dan permasalahannya juga harus dapat kita munculkan solusinya secara normatif berdasarkan pemikiran dogmatik itu. Oke, sedangkan filsafat hukum ini berada pada tataran yang lebih tinggi. Saya sebutkan di awal, ini merupakan tataran atau lapisan ilmu hukum yang paling tinggi. Pada tataran filsafat ini memiliki cakrawala yang sangat luas dibandingkan dengan teori hukum dan juga dogmatik hukum. Karena filsafat hukum itu harus memberikan jawaban-jawaban yang untuk sebuah tata hukum atau tatanan hukum dapat memuaskan secara tuntas. Kadang ada yang berpikiran seperti ini. Kenapa hukum itu ada, sedangkan masyarakatnya masih belum teratur? Sementara tujuan hukum itu salah satunya adalah untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat.
Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan memunculkan pemikiran-pemikiran secara filsafat, kemudian akan diselesaikan, dicari penyelesaiannya dalam tatanan meta hukumnya secara luas dan memuaskan, baik dari sisi ontologinya, dari sisi aksiologinya, maupun dari sisi epistemologinya. Jadi ini bersifat lebih abstrak daripada teori dan juga dogmatik hukum. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan mahasiswa? Halo, ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan mahasiswa? Saya Ibu masih kurang paham Ibu. Mau Iya, bertanya. Ya, silahkan Mas. Halo, Ibu. Silahkan Mas, ya, silahkan. Ya, yang ingin saya tanyakan perbedaan antara kaidah hukum yang berisi kenyataan normatif atau yang disebut dengan istilah desolent dengan kenyataan yang sebenarnya atau peristiwa konkret di dalam masyarakat yang disebut dengan desen. Berikan contohnya Ibu maksudnya secara jelas gitu Ibu, biar ya teman-teman juga mengerti. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Tola Amir. Mungkin di sini ada yang masih kebingungan, yang mana sih contohnya Dasolen dan juga yang mana sih contohnya Dasein. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, kalau yang dikatakan sebagai Dasolen ini merupakan harapan dari hukum. Nah, harapan dari hukum ini dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Apa yang seharusnya, apa yang semestinya, dan apa yang dicita-citakan. Contohnya seperti ini. Nah, saya berikan contoh dari Dasolennya ya, terlebih dahulu. Di Dasolennya misalnya di aturannya itu tertulis seperti ini. Seorang di dalam KUH Perdata ini ada yang dikatakan sebagai seorang anak itu tidak boleh atau harus berbakti kepada orang tua dengan cara mengurusnya. Nah, orang tua begitupun sebaliknya. Orang tua ini berkewajiban untuk mengurus anaknya dengan cara mengurus hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi yang akan dijabarkan di dalam peraturan di bawahnya. Contohnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan pengejawentahan atau implementasian dari apa yang disampaikan di dalam UUD 1945. Ya, di dalam undang-undang itu sudah diharapkan setidaknya ada pengharapan dari para perumus hukum ini agar setiap anak itu melakukan apa yang seharusnya diharapkan oleh undang-undang. Contohnya, misalnya ketika orang tuanya sudah lanjut usia, orang tuanya itu tidak ditelantarkan, ataupun orang tuanya itu tidak ditempatkan di panti jompo. Misalnya, seperti itu. Namun, dasarnya apa yang terjadi di masyarakat saat ini justru sebaliknya. Banyak anak yang menelantarkan orang tuanya, atau bahkan anak tersebut menuntut ataupun menggugat orang tuanya sendiri hanya atas dasar masalah waris.
Kan nggak sedikit ya kasus-kasus masalah anak menuntut orang tuanya, anak menggugat orang tuanya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang terjadi di masyarakat ini merupakan permasalahan yang konkret yang mana hal ini tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh undang-undang. Dengan apa yang diharapkan, yang dituangkan dalam setiap pasal di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sudah ada gambaran kah, Mas Tol Amir, dari sini? Oh, jadi desen dan desolen itu saling bertentangan gitu ya, Ibu? Yang gini ya, Mas, tidak semuanya saling bertentangan. Ada juga yang tidak bertentangan. Nah, yang itu adalah contoh yang bertentangan, karena pada fenomena saat ini banyak yang seperti itu. Namun, tidak menutup mata bahwa anak yang berbakti kepada orang tua itu juga banyak. Nah, ini merupakan hal-hal yang konkret. Nah, jadi ini dapat diangkat ke permukaan hukum ya untuk dianalisis. Nah, kalau misalnya hal ini, misalnya anak yang berbakti kepada orang tua, ya sudah, kenapa permasalahan ini mau diangkat? Toh ini sudah sesuai dengan jalannya, toh ini sudah sesuai dengan aturan hukum, ya kan? Jadi itu bukan merupakan masalah lagi. Nah, yang menjadi permasalahan ini maksudnya, yang menjadi permasalahan ini hal-hal yang seperti saya contohkan barusan, ini yang nantinya akan kita analisis. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Contohnya lagi seperti ini. Di dalam undang-undang tentang korupsi. Mohon maaf, ini ada yang share screen ya. Halo, mohon maaf, barusan sepertinya kita terkendala sinyal lagi. Bisa kita lanjutkan ya, rekan-rekan mahasiswa? Enggak. Halo? Baik, Ibu. Mohon maaf, karena ini memang Ya, Ibu. di daerah rekan-rekan Baik. sedang hujan ya. Kalau di daerah saya ini sedang hujan, jadi kayaknya terkendala masalah ini sinyal. Iya Bu, hujan juga. Sama Bu, hujan di sini. Nah, sangat kilap ya Bu. Jadi nggak apa-apa ya. Hujan jaringannya patah-patah, Bu. Jaringannya patah-patah Bu. Ya, sabar ya. Kita nanti ini semoga cepat ketemu tatap muka secara langsung ya. Jadi kita nggak terkendala Saya sama deras, sinyal Bu. lagi. Bu patah-patah. Dulu. Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya ada yang ingin atau masih kurang paham terkait dasolen dan dasainya, saya berikan contoh lain. Tadi adanya hak alimentasi di dalam KUH Perdata antara orang tua dengan anak. Ini saya contohkan seperti ini. Di dalam